Pentingnya untuk berkata yang baik ketika kamu dalam keadaan yang sangat-sangat marah. Mending kamu diam saja. Karena aku punya satu kisah, ini kisah seorang suami istri. Ketika istrinya dalam keadaan fase yang sangat-sangat marah dan mengeluarkan kata, akhirnya menjadi doa. Kamu yang penasaran boleh tonton video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka pintu hati karena Allah. Teman-teman, pentingnya untuk berkata yang baik-baik ketika kamu marah, sebaiknya kamu diam saja karena hal-hal yang kamu katakan di saat marah itu bisa menjadi afirmasi. Afirmasi bisa menjadi doa dan doa bisa saja dikabulkan. Ada satu kisah seorang suami istri yang hidupnya itu sangat-sangat luar biasa di kategori miskin ataupun fakir. Namun keduanya ini berselang beberapa tahun menikah, 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun, itu masih bisa bersabar istrinya meskipun di level yang sangat-sangat terpuruk seperti itu. Dan suatu hari, hutang sudah sangat-sangat menumpuk dan pekerjaan juga tidak punya, sampai makan saja mereka sangat-sangat sulit dan istrinya berkata seperti ini. Pergi sana cari pekerjaan, karena aku lebih baik tidak memiliki suami di samping aku daripada aku terlilit hutang dan ekonomi sangat-sangat buruk. Dan alhasil, kata-kata istrinya tersebut diijabah. Dan beberapa minggu kemudian suaminya itu mendapatkan suatu pekerjaan di luar kota, sehingganya beliau itu harus pulang dalam setahun sekali. Setelah keberangkatan suaminya, ekonominya pun mulai pulih. Dalam 5 tahun, ekonominya itu sangat-sangat luar biasa pulih, sampai hutang-hutang itu pun lunas. Namun alhasil setelah 5 tahun pergi bekerja, suaminya tiba-tiba ketika mau pulang di waktu ke 5 tahun itu, suaminya pulang dan keadaan sangat-sangat bahagia, namun beliau tidak sendiri. Kenapa beliau tidak sendiri? Karena beliau mengajak seorang perempuan dan 2 orang anak. Ternyata alhasil suaminya setelah dirantau itu sudah menikah siri dengan seorang perempuan yang mau mencintainya dan mau menerima setiap keadaan-keadaannya. Memang benar di saat kita tidak memiliki uang itu rasanya sangat-sangat hancur. Kata orang-orang di sekitar kita, biasanya uang itu tak perlu kita kejar. Namun sesungguhnya uang itu sangat kita butuhkan untuk makan, untuk pakaian, untuk anak-anak sekolah, dan lain sebagainya. Namun ketika kamu mendapatkan ujian rumah tangga seperti ini, baiknya kamu bersabar. Kisah ini bisa memberikan kita inspirasi dan suatu pelajaran hidup bahwa seorang istri yang kata-katanya itu sangat-sangat cepat diijabah oleh Allah. Dan ketika hari itu, istrinya benar-benar terkejut. Bahkan beliau berkata seperti ini, beliau tidak butuh harta lagi dan beliau hanya ingin suaminya kembali. Namun semuanya itu sudah sangat-sangat terlambat. Suaminya hanya datang untuk melakukan cerai ataupun talak kepadanya karena suaminya sudah merasa nyaman dengan istri keduanya. Karena kadang-kadang kita itu merasa berputus asa di saat fase-fase terendah, ternyata ketika kita berada dengan pasangan kita, kita bisa memberi peluang seperti berdiskusi bersama untuk mencari jalan keluar dan alternatif. Dan bersabar itu poin yang sangat penting dalam rumah tangga. Ketika kamu bersabar, insya Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki dari arah-arah yang tak pernah kamu duga. Karena Allah telah berjanji seorang lelaki yang sudah menikah, insya Allah dia akan menjadi seorang yang kaya raya. Kaya raya bukan hanya dengan segi finansial, namun bisa kaya raya dengan segala sesuatu seperti istri yang soleha, anak-anak yang luar biasa. Kita memang butuh uang, namun karena uang kita juga bisa dihancurkan. Ingat, bersabar dalam kehidupan rumah tangga itu jauh lebih penting karena tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Contohnya hal seperti ini. Semoga kisahku ini bisa menginspirasi kalian-kalian semua istri-istri yang kurang sabar dalam menunggu hasil-hasil terbaik dari suami, karena semakin kalian mengeluh tanpa kalian berusaha untuk mendoakan beliau, itu semua akan sangat mustahil terjadi. Sekian, semoga menginspirasi dan bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.